Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi zikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Zaki, Gus, tadi dari zikir nafas ya ada sensasi-sensasi apa saja? Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah di zikir nafas pada malam Jumat ini, Guru. Tadi ketika masuk alam bawah sadar, sensasi yang saya dapatkan, Suarana digedean, suarana. sensasi yang saya dapatkan malam ini, Guru, saya masuk alam bawah sadar itu melihat sebuah gunung yang dimana gunung itu kakinya tuh ada di bumi ya, terus puncaknya tuh ada di awan. Ada di awan. Iya. Dan di atasnya itu berwarna kuning gitu, kayak kuning emas gitu. Di atasnya tuh. Di atas Ya, di puncaknya tuh. iya. Oke. Di atas puncaknya tuh. Di antara dua gunung itu saya melihat seorang petapa ya, petapa, di mana beliau sedang duduk bersila di situ. Dan saya sempat petapa ini posisinya ada di antara dua gunung itu. Di antara dua gunung itu. Oke. Dan bercahaya keemasan gitu, Guru ya. Petapanya juga. Oke. Di antara dua gunung itu. Oh, berarti begini Gus, yang di puncaknya cahaya keemasan, yang di puncak satu gunung yang satunya lagi juga ada cahaya keemasannya. Beliau tuh di antara dua gunung itu, di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ya kan tadi kan katanya di puncaknya ada cahaya keemasan. Iya. Nah, terus beliau yang bertapa itu juga ada cahaya keemasannya, Iya, kan? keemasannya. Nah, berarti itu kan matching antara yang di atas gunung dengan yang sedang bertapa. Nah, begini, jarak yang terdekat ya dari langit yang ke bumi itu jarak yang paling dekat mana? Puncak gunung. Artinya begini, puncak kesadaran manusia juga, ya yang menerima informasi-informasi dari langit gitu kan, dari ketinggian ya. Iya. Berarti di situ diisyaratkan dengan apa? Dengan bertapa tadi. Artinya duduk bersila, hening, fokus. Iya. Ya. Karena cahaya yang di bawah, cahaya petapa itu matching dengan cahaya yang di atas gunung. Artinya kalau kamu ingin berpengetahuan tinggi ya, pikiran spiritual tentang keilahian berlimpah ruah ya, artinya di ketinggian tadi ya, caranya satu, dengan zikir nafas itu, artinya duduk hening. Iya. Ya, matching kan? Matching, Guru. Oke, terus saat itu saya sempat menghampiri beliau karena ingin menyapanya, ingin sebuah nasihat dari beliau biasa. Sampurasun pertama saya itu. Iya. Saya bilangnya, Guru, sampurasun, maaf mengganggu. Kemudian beliau membuka matanya dan beliau mengenalkan dia beliau mengenalkan diri seorang resi. Beliau itu seorang resi, janggutnya putih, pakaiannya warna putih,
rambut putih. Kemudian beliau memberikan nasihatnya begini, Guru. Iya. Anak muda, Iya. jiwa yang tenang adalah harapan dari setiap jiwa. Beliau langsung ngomong. Iya, oke. Namun tujuan bukanlah untuk meraih jiwa yang tenang. Iya. Sampainya tujuan adalah bertemu dengan pemilik jiwa yang tenang itu. Dalamnya samudera itu berjarak, luasnya daratan juga berjarak, dan tingginya angkasa juga berjarak. Ketahuilah, yang paling dekat itu adalah hatimu dan tidak berjarak sama sekali. Sekalipun samudera, daratan, dan angkasa ada di dalam hatimu, ketika sang pemilik hati benar-benar bersinggasana di dalam hatimu. Sang pemilik hati, oke. Benar-benar bersinggasana di dalam hatimu. Iya. Begini, di kajian-kajian Buya tuh dulu tuh, kayak di kajian Buya dulu, ya. Begini kata beliau, jadilah kamu raja di dalam dirimu sendiri. Iya, pernah dengar. Pernah dengar? Iya. Kayak di lok gue beli kajian Buya Mokoronku. Dah, ketika kamu sudah menjadi raja dalam dirimu sendiri, maka perintah apapun, ya, yang dari dalam, dari singgasana ini, ya, nanti dari hati ini memerintahkan kemana? Ketika kamu sudah menjadi raja dalam diri kamu, berarti prajurit-prajuritnya, mata, telinga, Iya, masuk, Guru. cangkem, tangan, sikil, masuk kaki, pikiran, prajurit dohir. Artinya prajurit dohir tuh ditaruhnya di paling depan kalau perang tuh. Nah, nanti prajurit batinnya, ya, jiwa di situ kan, ada jiwa, ada ya macam-macam lah, ada kolbun, ada. Nah, itu semua yang ada di dalam diri itu. Ketika kamu menjadi raja dalam dirimu sendiri, semua bisa diperintahkan. Cangkem, ngomong baik siraku. Mari, cep, idep. Bakal sirai ngomong baik cangkem ke jare Gusti Allah. Kita ya harapan ngomongin sirai di kapan? Kayak adik, ada kan kalimat seperti itu di beliau, di Ro'aitullah. Bakat cangkem sih lagi ngomong baik, giliran kita ngomongnya di kapan? Kuping, telinga, ngurusin beli-beli baik kah? Hai kak, tangga rumah, utang BRI belum bisa bayar. Ya sakitnya, motornya dicabut, mobilnya dicabut. Iya. Sampai gue gak disegel kah? Artinya telinga nih seneng banget. Ada informasi seperti itu tuh, Gus. Sing jeruk juga gue ngerespon, puas. Lagi zaman Sugiya sobut kan kah? Nah, artinya di situ ketika kamu sudah menjadi raja dalam diri kamu sendiri, ketika
telinga itu diperintah, kuping siraki baka ana informasi apa baik umpamanya kesing beli karuan kah, wis aja mancing maning dek gage metu aja direspon. Tapi kalau ya suara-suara tentang ketuhanan, mengagungkan Tuhan, ya mengasihi Tuhan, dengarkan, kamu praktekkan. Ya. Nah, maksudnya begini, ketika kamu sudah menjadi raja dalam diri kamu, ya, kamu bisa arahkan kakimu melangkah ke tempat yang bermanfaat, tanganmu menebarkan kebaikan, lisanmu ya mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, bukan pertengkaran. Matamu kamu melihat untuk melihat keindahan Tuhan, ya. Hidungmu kamu pakai untuk mengendus bau-bau yang harum. Bau-bau yang harum itu maksudnya kalau kebaikan kamu dengar, kamu uraikan kebaikan itu tentang teman kamu, tentang orang dekat kamu. Akan tetapi kalau bau ya kamu simpan aja. Nah, jadi ceritakan maning. Pada hakikatnya semua orang itu merindukan sebenarnya yang namanya kebenaran. Akan tetapi di jalan, di tengah jalan, keleh Gus. Kenang apa? Kenang ego. Artinya egonya tuh lebih menguasai. Iya. Mau ngeleh, ngerasa paling pinter, ngerasa paling bener, Paling sugih. ngerasa paling sugih, mong baik. Di tengah jalannya tuh begitu. Nah, kata beliau ya, kata Resi yang bertapa itu, Gus. Coba kalimatnya Gus di ini lagi Gus. Kalimat beliau, Ya. jiwa dari atas ya Guru. Dari atas aja. Jiwa yang tenang adalah harapan dari setiap jiwa. Namun tujuan bukanlah untuk meraih jiwa yang tenang. Sampainya tujuan adalah bertemu dengan sang pemilik jiwa yang tenang. Dalamnya samudera itu berjarak, luasnya daratan juga berjarak, dan tingginya angkasa juga berjarak. Iya, berarti di situ tuh Gus, maksud jarak itu adalah jeda. Jeda tuh maksudnya begini, jeda tuh ya, untuk bisa mendapatkan jiwa yang tenang ya. Berarti kita kan ada upaya-upaya. Artinya apa? Artinya apa? Sabar, belajar, loman, belajar aja ngenesan. Belajar dulu kan? Iya. Ada jeda gitu. Nah, setelah belajar, masuk, praktek, ya, jiwa itu sudah bukan tujuan. Karena apa? Ya, yang jadi tujuan adalah yang menciptakan jiwa itu. Tuhan. Artinya ketika jiwa ini terlampaui, ya, maksudnya ketenangan jiwa, ya, kedamaian, ya, itu terlampaui, itu semuanya merasa diberi oleh Tuhan. Nah, ketika sudah sampai ke Tuhan, klik. Nah, baru tujuan ya yang sebenarnya adalah Pemilik pemilik jiwa itu. Allahumma anta maksudi, ya Allah engkau adalah tujuanku. Ya kan? Berarti siapa tujuan kehidupan itu? Tujuan hidup itu? Allah. Ya Allah. Karena engkau yang aku maksud, engkau yang aku tuju. Nah, untuk berjalan menuju apa yang dituju, ya, berjalan ke sananya, ya Gus ya, dengan wahyu-wahyu yang dari ilahi ini.
Iya. Nah, ketika kamu tahu bahwa tujuan kehidupan adalah Allah, nah, kamu menjalani kehidupan ini dengan nyaman, tenang, menjalaninya tuh. Gitu. Jadi kalau tujuanmu adalah Tuhan, maka setiap langkahmu ya kamu menuju Tuhan. Nah, artinya ketika setiap langkah kamu itu menuju Tuhan, berarti di jalannya yang kamu lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa saja yang kamu sendiri tidak pernah mengklaim bahwa kebaikan itu datang dari diri kamu sendiri. Gitu maksudnya mah. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup. Sekian saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.